Shalom teman-teman. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita meninggikan nama Dia. Mari kita memuji Dia. Mari kita menyerahkan hati kita. Kita katakan, kita mau menyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat,
Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah kepadanya meskipun di situasi pandemi seperti ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas apapun yang terjadi di kehidupan kita. Baik ataupun buruk, semuanya adalah rencana Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hidup kami. Di saat-saat seperti ini, kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, sertailah setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan itu. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita agungkan nama Dia. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan gunung batu kita. Kita nyanyikan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita pujikan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Mari teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku. Apakah sungguh aku mencintai Engkau ya Yesus? Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau memberkati kami sampai hari ini, dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami, menolong kami untuk kami boleh membaca dengan baik dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menolong kehidupan kami, untuk kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Berkatilah, pimpinlah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ini adalah sebuah kesempatan istimewa bagi kita untuk kita sekalipun di tengah keadaan yang sulit, yang harus kita alami seperti saat ini, kita tetap bisa datang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun beribadah di rumah masing-masing, biarlah kiranya Tuhan tetap mendapati hatimu dan hatiku, kita tetap berpaling kepada Tuhan dan menikmati persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, hari ini firman Tuhan diambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi teman-teman, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan hari ini diberi tema Injil yang menyelamatkan. Teman-teman, beberapa dari kalian mungkin ada yang menonton atau mungkin sebagian besar malah menonton film Teenage Mutant Ninja Turtle versi tahun 2018. Nah, saya juga ngelihat teman-teman, suatu kali ketika mereka diperhadapkan dengan situasi bahwa mereka harus keluar dari sarang mereka, keluar dari got, dari parit, terus
untuk melawan alien yang datang menyerbu bumi, menyergap bumi, mereka diperhadapkan dengan pertimbangan teman-teman. Apakah mereka harus keluar atau enggak? Kenapa? Karena mereka malu, mereka monster. Kalau mereka keluar, mereka akan diterima atau tidak. Nah teman-teman, seringkali kita juga diperhadapkan dengan perasaan-perasaan malu. Kita malu kalau dilihat teman kita nggak cantik, nggak cakep, ya. Kita malu kalau dilihat teman-teman kita nggak punya skill. Sementara yang lainnya teman-teman kita ada yang jago ngedance, jago nari. Kita malu diperhadapkan dengan kelompok teman-teman kita yang punya banyak duit. Sementara kita jajan aja nggak bisa ngikutin jajannya mereka gitu kan. Kalau jalan kan jadinya susah. Nah seringkali kita diperhadapkan dengan perasaan-perasaan malu di dalam hati kita. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang iman kita, sebaik-baiknya janganlah kita menjadi anak Tuhan yang malu dengan iman kita. Malahan terlebih lagi kita harus menjadi orang yang mau bersedia dipakai Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu dari versi bahasa Indonesianya. Saya mau bacakan satu versi dari versi bahasa Inggrisnya dari NIV, ya. Nah, teman-teman, NIV menyebutkan ayat yang ke-16 berbeda dengan bahasa Indonesia. Dia menyebutkan for I am not ashamed of the gospel. Jadi, dalam versi bahasa Inggrisnya kita lebih jelas memahami Paulus yang menuliskan kitab Roma ini berkata, aku tidak malu for I am not ashamed of the gospel. Maksudnya dia sama sekali tidak malu ketika dia harus memberitakan berita Injil. Dia juga menyarankan kita anak-anak Tuhan untuk juga sama seperti Paulus. Tidak malu, jangan malu untuk memberitakan Injil Tuhan. For I am not ashamed of the gospel. Itu arti yang paling jelas dapat kita pahami dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ini. Kenapa teman-teman dikatakan kita tidak boleh malu? Firman Tuhan berkata karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini banyak film tentang superhero, ya. Superhero itu menunjukkan otot mereka, kecerdasan mereka, kehebatan mereka untuk menyelamatkan dunia ini dari kekacauan. Tapi teman-teman, firman Tuhan berkata Injil itu kekuatan. Kekuatan dari Allah yang menyelamatkan. Artinya melalui Injil yang memimpin kita untuk memandang kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita itu ditolong. Diberi pertolongan untuk diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari dosa. Bagaimana bisa Injil itu kemudian menyelamatkan? Nah, firman Tuhan itu juga berkata, sebab di dalamnya, ayat 17, nyata kebenaran Allah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nah, saya mau tanya sama teman-teman yang sekarang sedang beribadah di rumah. Gimana sih caranya orang bisa selamat dan masuk surga? Karena sebagian besar orang, sebagian besar agama-agama itu berkata, kalau kamu mau masuk surga, selain kamu percaya kepada Tuhan, kamu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupmu. Teman-teman setuju atau enggak? Kalau kita membaca firman Tuhan tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa bisa menyelamatkan? Sebab ketika kita percaya kepada Injil, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Artinya kebenaran dari Allah. Pada waktu kita percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, Allah itu memberikan kebenaran kepada kita. Jadi bukan kita terlebih dahulu harus berbuat baik sebanyak-banyaknya baru kemudian kita bisa diselamatkan. Tidak. Firman Tuhan berkata ketika hati kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, barulah kita akan menerima keselamatan. Teman-teman, suatu kali ada seorang anak bertanya, gimana caranya membersihkan dunia ini dari dosa? Kan manusia itu kan semuanya berdosa. Lalu seorang bapak-bapak yang bijaksana menjawab dengan ilustrasi. Sekarang aku mau tunjukkan ke kamu. Kira-kira kalau orang
mandi di tengah kubangan lumpur, di tengah-tengah lumpur yang jorok dan kotor, mereka akan bersih enggak? Enggak. Orang kalau mandi harus pakai air bersih di kamar mandi yang bersih supaya dia benar-benar bersih. Maksudnya dari ilustrasi itu apa teman-teman? Kalau hidup kita terus berusaha berbuat baik supaya masuk surga, padahal kita sendiri sadar terus-menerus kita memikirkan yang jahat, memikirkan perbuatan-perbuatan dosa. Itu ibarat kita mandi pakai sabun di tengah lubang lumpur, gak akan pernah bersih. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita diangkat dari kubangan lumpur itu dan kita betul-betul dibersihkan dari dosa itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita dan menyucikan hidup kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, firman Tuhan berkata, kita diselamatkan karena di dalam Injil, di dalam berita tentang Tuhan Yesus itu nyata kebenaran Allah yang diberikan bagi kita. Ibaratnya teman-teman, kita itu sekarang pakai baju yang putih dari Tuhan Yesus. Sebelumnya baju kita hitam kotor karena penuh dengan dosa. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita jubah yang putih, baju yang putih, baju lambang kebenaran dari Tuhan Yesus. Nah, untuk itu teman-teman, sekali lagi seperti kata Paulus ini datang ke Roma, tantangannya besar sekali. Kenapa? Karena orang-orang di Roma itu bukan orang-orang yang gampang mendengarkan firman Tuhan. Mereka cenderung mudah untuk menolak sesuatu yang berbeda dengan adat mereka, dengan pikiran mereka. Jadi pada waktu Paulus datang ke Roma ingin memberitakan Injil Tuhan Yesus, mereka akan menyulitkan Paulus. Tetapi Paulus tidak malu. Teman-teman juga jangan malu. Kalau teman-teman jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang mengerti bahwa kita diselamatkan karena Tuhan Yesus dan Tuhan mau melalui hidup kita membawa orang lain juga kepada Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil dengan semua cara yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang mengalami situasi sulit karena corona, ya. Beberapa waktu yang lalu itu sempat viral, orang suka membuat dalgona di tengah-tengah situasi corona ini. Teman-teman seperti orang itu loh mengekspresikan kesukaan mereka membuat dalgona, ya. Pada waktu itu mereka melihat ada orang-orang yang menghasilkan dalgona cantik-cantik, terus rasanya enak, terus diposting di media sosial, membuat yang lain tertarik, orang lain akhirnya juga memposting, wah itu menjamur kemana-mana sehingga hampir sebagian besar masyarakat Indonesia jadi pembuat dalgona tiba-tiba di rumah. Nah teman-teman, ketika kita cinta, suka melakukan sesuatu, ingin membagikan itu kepada orang lain, seperti itu juga harusnya kita kalau kita menjadi anak Tuhan. Kalau kamu tahu bahwa hidupmu di dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar, maka bagikanlah itu kepada orang-orang sekitarmu. Siapa yang bisa kita bagikan Injil tentang Tuhan Yesus? Siapa yang bisa kita ceritakan tentang Tuhan Yesus? Kamu bisa bercerita ke papamu, bisa cerita ke mamamu, bisa cerita ke oma, opa, ke saudara sepupu, koko, cici, bisa cerita ke teman-teman di sekolah, ke guru-gurumu, siapapun. Kamu bisa berceritakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dan istimewa. Dialah penolong hidup kita dan juru selamat kita. Ceritakan. Nah, teman-teman mulailah juga dari sikap hidupmu. Kalau teman-teman mau membagikan Tuhan Yesus, bagikanlah Tuhan Yesus yang ada di dalam hidupmu itu melalui sikap hidupmu. Teman-teman, Tuhan sungguh kecewa kalau kamu dalam hidup sekolahmu suka ngumpat, ngomong kotor, suka gosip sama teman-teman cewekmu, terlalu sering main game daripada merenungkan firman Tuhan, atau bahkan kamu menyontek, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita dimulai dari sikap hidup kita menjadi kesaksian. Tapi terus kalau kemudian kita melakukan yang jahat, kita justru menjadi kesakitan, menjadi batu sandungan untuk orang-orang sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong teman-teman untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi Kristus kecil di dunia ini.
Lewat sikap hidupmu, tunjukkanlah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang indah, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang mulia. Dan lewat bibir mulutmu, ceritakanlah bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Kalau kamu susah bercerita, gimana memulainya? Tanyakan kepada kakak-kakak pembimbing, tanyakan ke Koh Yahya, tanyakan ke Koh Paulus, tanyakan ke Koh Wewe, tanyakan ke semua kakak-kakak pembimbing yang ada di Tunas Remaja. Mereka akan siap untuk membantu gimana cara memulai kesaksian, menceritakan Injil Tuhan kepada orang-orang sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu. Mungkin selama ini kami cenderung diam, cenderung malu untuk memberitakan Injil Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menerima pekerjaan penuh kehormatan itu. Memberitakan Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang indah, Tuhan Yesus yang istimewa kepada orang-orang sekitar kami. Tolonglah kami supaya kami tidak dikuasai rasa takut dan rasa malu, tetapi kami dikuasai dengan sebuah perasaan yang menggebu-gebu untuk menceritakan kebaikan dan keindahan Tuhan bagi dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita mau menutup ibadah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Evangelis Arum yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati kehidupan dan pelayanannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Ada sedikit pengumuman yang ingin Koh Yahya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada penginjil Arum yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang kedua, teman-teman, meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi kami harap kalian tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Ibadah kita akan dimulai lagi minggu depan, hari Minggu. Kalian bisa akses pukul 6 pagi, mulai pukul 6 pagi di YouTube Turem GKKK Solo. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.